Ya, sabar, sabar, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa, karena juga orangnya nggak ada di sini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini ini memangnya yang keren dari Presiden Joko Widodo. Ya, kita ketahui media-media pemberitaan itu pada waktu lalu sudahlah dinarasikan akan dipilihnya capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan di situ juga diketahui Prabowo dan bahkan juga Gibran hadir dalam deklarasi capres cawapres yaitu oleh Projo di sini. Nah, di sini yang paling keren adalah statement dari Presiden Joko Widodo yang keren, yaitu pada saat pembukaan. Bahkan Presiden Joko Widodo kemungkinan tidak mau yaitu polemik capres dan cawapres di sini berkelanjutan. Apalagi juga bahkan pada waktu lalu itu ada isu-isu Gibran menjadi cawapres dan itu juga bahkan menjadi pro dan kontra di kalangan netizen. Akhirnya di sini di Rakernas Projo di sini Presiden Joko Widodo menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, seperti saya ini. sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan. Jadi masih sabar menunggu, masih sabar menunggu enggak? Sabar. Ya, sabar, sabar, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa, karena juga orangnya nggak ada di sini. Bayangkan, Presiden Joko Widodo menurut saya sudah final ya. Kalau mendengar ucapannya dari Presiden Joko Widodo saat pembukaan acara Projo di sini, yaitu ingin menyampaikan sesuatu, yaitu kemungkinan capres ya, tetapi orangnya tidak di sini. Dari sini saya jadi inget ya. Di sini ada berita yaitu Jokowi dan Prabowo bakal hadir di Rakernas Projo, Ganjar absen. Nah, kemungkinan di sini Ganjar Pranowo absen dan akhirnya Presiden Joko Widodo tidak mengatakan hal tersebut karena memang dari pemberitaan yang beredar di sini yaitu Rakernas Projo itu akan memilih capres dan cawapres dan bahkan di situ juga terframing Prabowo dan bahkan juga Gibran Rakabuming Raka hadir. Bayangkan di situ menurut saya ada tekanan yang serius terhadap Presiden Joko Widodo untuk mengatakan hal yang demikian. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak mau masuk ke skenario tersebut, tetapi malah mengatakan hal seperti itu. Bayangkan loh, padahal dari Rakernas Projo sudah terframing hal-hal yang seperti itulah akan dipilih Gibran dan juga Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres. Bahkan di sini juga yaitu dari Tempo hari ini Projo deklarasi capres dan cawapres Prabowo Gibran dipastikan hadir. Nah, ini menurut saya juga ada skenario besar di sini. Dan di sini juga dari Zulhas nanti ada deklarasi untuk Prabowo capres. Bayangkan. Di sini bahkan pada waktu lalu jauh-jauh hari yaitu dari CNN Projo deklarasi dukungan capres Mr. P. Prabowo hadir. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo Subianto yaitu capres Mr. P di sini. Nah, tetapi yang paling keren menurut saya dari Presiden Joko Widodo yaitu tidak mau masuk lebih dalam dari skenario yang sudah diberitakan sebelumnya, yaitu akan mendeklarasikan Prabowo sebagai capres dan Gibran sebagai cawapres. Tetapi di sini menurut saya sudah final, yaitu memilih Ganjar Pranowo karena kebetulan Ganjar juga tidak hadir di dalam Rakernas Projo di sini. Jadi menurut saya sudah final lah, yaitu di situ memilih Ganjar Pranowo sebagai capres. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira absennya dari Ganjar Pranowo seperti apa sih? Di sini Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengatakan Presiden Joko Widodo dan bakal calon Presiden Prabowo Subianto akan hadir di rapat kerja nasional Projo pada 14 Oktober. Sementara itu, kata Budi, Ganjar Pranowo dipastikan tak hadir. Begitu pula dengan putra Jokowi yang sekarang menjabat Ketua Umum PSI Kaisang. Di sini besok Presiden jam 14. Prabowo hadir, Gibran datang, Ganjar enggak, kata Budi menjawab pertanyaan cepat wartawan. Budi berkata Projo juga mengundang para ketua umum partai politik koalisi
Koalisi Indonesia Maju, namun ia belum bisa memastikan apakah semua pimpinan parpol pendukung Prabowo akan hadir. Dia belum mau memastikan apakah acara besok sekaligus sebagai deklarasi dukungan Projo kepada Prabowo. Budi meminta wartawan hadir langsung untuk mengetahui jawabannya. Tanpa mendahului teman-teman, kita tunggu besok jam 16 setelah pembukaan Rakernas peresmian Rakernas, kita tunggu, ujarnya. Dari sini sebelumnya Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan suara kader Projo di daerah sudah bulat. Dia mengatakan dukungan Projo di daerah sudah mengarah ke Prabowo. Tetapi juga ada yaitu Projo yang bulat mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jadi di sini bukan bulat mendukung Pak Prabowo Subianto, tetapi memang terpecah dari sini. Entah di sini maksudnya apa juga ya. Bahkan di sini Gibran sebut Kaisang akan hadir Rakernas Projo, gongnya di situ. Tapi ternyata juga Kaisang dipastikan tidak hadir ya, yaitu pada pembukaan tanggal 14 Oktober 2023. Nah, yang paling keren adalah Presiden Joko Widodo ya, seolah-olah tidak mau masuk ke skenario tersebut dan kan juga memilih orang yang tidak hadir di situ, yaitu Ganjar Pranowo memang absen di Rakernas Projo, di pembukaan Rakernas Projo. Tetapi Presiden Joko Widodo di depan ribuan Projo di situ malah ya seolah-olah menurut saya mendukung dari Ganjar Pranowo. Itu yang sangat keren sekali menurut saya. Bahkan sampai hari ini yaitu Projo bahkan juga trending di sini. Di sini bahkan ditanggapi oleh John Sitorus, 9 tahun konsisten jadi oposisi, selalu berseberangan dengan kebijakan Jokowi, menuduh Jokowi mendalangi perebutan Demokrat oleh Muldoko, menyuarakan perubahan, condong ke antitesa Jokowi 1 tahun terakhir. Hari ini datang ngemis ke Projo, lalu pura-pura pakai topeng Jokowi bersama seluruh koalisi. Luar biasa memang politik, idealisme bisa semurah itu demi kekuasaan. Entah siapa yang menunggangi dan ditunggangi, yang pasti para pelacur politik sedang menjalankan kemaluannya di depan wajah para relawan Jokowi. Ya memang kalau kita ketahui dari sini ya setidaknya sudah 9 tahun lebih lah menjadi oposisi. Tetapi ketika dihianati oleh Anies dan tidak dijadikan cawapresnya, di sini memang terlihat bermanuver dan bahkan juga mendukung Pak Prabowo Subianto. Diketahui Pak Prabowo Subianto juga setidaknya ingin nebeng nama Presiden Joko Widodo lah, kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba di sini yang notabene 9 tahun menjadi oposisi tiba-tiba hadir di Rakernas Projo. Wow, ini ada apa? Untunglah Presiden Joko Widodo sampai saat pembukaan di Rakernas Projo tidak ngomongin tentang capres dan cawapres, dikarenakan ya ada yang tidak hadir di situ yaitu Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya di situ sudah jelas lah siapa yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, saya masih percaya kok. Walaupun Presiden Joko Widodo tidak menunjuk secara langsung, tetapi menurut saya bahasa tubuhnya menurut saya sudah mengarah ke dukungan ke Ganjar Pranowo. Nah, dari sini saya penasaran ya kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Yaitu dari Siregar Freddy, Koalisi Kim dalam pusaran pengkhianat. Kita tunggu drama selanjutnya. Kenapa Pak Jokowi kok selalu hadir di acara tersebut? Acara tersebut seolah-olah mau menjebak Pak Jokowi ikut kemauan mereka-mereka. Ya memang dari narasi-narasi yang beredar dari pemberitaan di situ seolah-olah yaitu Pak Jokowi ingin terjebak, yaitu ingin dijebak lah. Tetapi di situ Pak Jokowi yang kerennya tidak mau masuk ke dalam skenario atau jebakan mereka. Bahkan Presiden Joko Widodo juga tidak mau gerusa-gerusu, tidak mau terburu-buru menentukan capres dan cawapres. Dan bahkan juga dari video yang beredar di situ Presiden Joko Widodo bahkan menyebut nama yang absen, yaitu hanya satu nama yang absen di Rakernas Projo yaitu Ganjar Pranowo. Memang pada waktu itu dikatakan oleh Budi Ari memang absen. Di sini dari Black Coffee, gua heran sama Pak Jokowi tuh malah datang dan cenderung mendukung mereka yang dulu menghujat dia habis-habisan. Jadi kayak nggak habis pikir gitu. Malah lebih jelas kita melawan siapa tetap dukung 1000% Pak Ganjar Pranowo. Menang satu pusaran. Ya menurut saya walaupun tanpa adanya telunjuk dari Presiden Joko Widodo, menurut saya juga masyarakat akan memilih Ganjar Pranowo lah. Karena menurut saya sih nggak terlalu ngaruh ya apapun yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam menentukan pilihan capres dan cawapresnya pada Pilpres 2024. Ya kita sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali lah pada Pilpres 2014, Pilpres 2019 dan ditambah bonus
Pilkada 2017. Jadi masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih seorang pemimpin untuk memimpin Indonesia ke depan pada 2024 hingga 2029. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.